Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang desain pattern, yaitu flywheel pattern dan juga zigzag pattern. Sama-sama perkenalkan, nama saya Nadia Indah Trisnawati, NPK 103191109, dan juga teman saya Muhammad Jawhar Abdul Wahab, NPK 10319111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang model view presenter. Model View Presenter atau MVP adalah salah satu pola arsitektur yang digunakan di dalam pengembangan suatu perangkat lunak komputer, baik untuk versi desktop, web, maupun mobile, yang dimana bisa diterapkan di segala jenis bahasa pemrograman seperti Java, C++, dan juga yang lainnya. MVP juga merupakan pengembangan dari pola arsitektur yang sudah terkenal dan sampai sekarang masih digunakan, yaitu Model View Controller atau MVC. Di mana perbedaan dari MVC dan juga MVP adalah penggunaan kelas untuk pengolahan datanya. Bila di MVC kita menggunakan controller, maka di MVP kita menggunakan kelas presenter. Kemudian alasan mendasar kenapa MVP lebih cocok daripada MVC adalah karena MVC sendiri merupakan perbaikan dari beberapa masalah ketika mengalami MVC. Sedangkan MVP sendiri lebih mudah dipahami, terutama ketika dilakukan sebuah tes. Kelebihan dari model view presenter adalah view tidak tahu apa-apa soal apa yang ia tampilkan, sehingga layer view bisa diganti dengan lebih mudah. Komponen view dan presenter yang bisa dipakai ulang atau reuse. Kode lebih mudah dipahami dan dikelola. Dan yang terakhir, pengujian lebih mudah dipahami karena bisnis logic dipisah dari UI. Dan kekurangan dari model view presenter adalah view dan presenter memiliki hubungan terlalu erat. Banyak interface dibutuhkan untuk komunikasi antar layer dan juga ukuran kode yang bisa menjadi lebih besar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang flywheel pattern. Flywheel adalah pola desain perangkat lunak yang merupakan sebuah objek yang meminimalkan penggunaan memori dengan berbagai data sebanyak mungkin dengan objek jenis yang merupakan cara untuk menggunakan benda-benda dalam jumlah besar ketika representasi diulang sederhana yang akan menggunakan jumlah yang dapat diterima dari memori. Fungsi dari flywheel pattern sendiri adalah digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir jumlah pembuatan objek, mengurangi penggunaan memori sehingga dapat memaksimalkan performa aplikasi, juga untuk memangkas memori supaya tidak membengkak. Intinya, pattern akan mencoba untuk menggunakan kembali objek sejenis yang sudah ada sebelumnya dengan menyimpannya dan menciptakan objek baru bila tidak ada objek yang cocok. Sebuah contoh klasik dari penggunaan pola flywheel adalah struktur data untuk representasi grafik dari karakter dalam pengolahan data. Dimungkinkan untuk memiliki setiap karakter dalam dokumen. Objek flywheel ini harus memiliki garis besar font, matrix font, dan juga data format lainnya. Tapi ini akan berjumlah ratusan atau ribuan byte untuk setiap karakter. Sebaliknya, untuk setiap karakter mungkin ada referensi ke objek flywheel bersama oleh setiap contoh karakter yang sama dalam dokumen. Hanya posisi masing-masing karakter, entah itu di dalam dokumen atau pada halaman, akan perlu disimpan secara internal. Kemudian kelebihan dari flywheel pattern sendiri adalah pola flywheel yang berkontribusi untuk meningkatkan kinerja aplikasi dengan cara mengurangi jumlah objek. Dan juga flywheel mengurangi jejak memori dan juga lebih menghemat RAM karena properti umum yang dibagikan di antara objek menggunakan properti intrinsik. Kekurangan dari flywheel pattern sendiri adalah jika tidak ada properti yang dapat dibagikan dalam suatu objek, maka pola flywheel tidak akan berguna. Juga jika memori tidak menjadi perhatian, maka menerapkan desain flywheel dapat menjadi pekerjaan yang berlebihan.
sebuah aplikasi. Dan di sini ada contoh penggunaan flywheel pattern atau disebut dengan diagram kelas. Di sini ada klien, ini adalah konsumen objek flywheel dan memelihara referensi semua objek yang juga digunakan serta juga menghitung dan juga mempertahankan status extrinsic objek. Kemudian diarahkan ke flywheel factory yang disebut dengan kelas publik yang menyimpan daftar referensi semua objek kelas terbang yang telah dibuat, dan ketika klien meminta kelas objek baru, pertama-tama disimpan dalam daftar. Jika objek yang diperlukan ditemukan, maka dikembalikan ke klien. Jika objek yang diminta tidak ada, maka yang baru dibuat ditambahkan ke daftar referensi dan halaman yang sama dikembalikan ke klien. Kemudian flywheel ini adalah antarmuka yang mendefinisikan perilaku kelas beton flywheel untuk melakukan operasi pada properti extrinsic atau status. Kemudian di sini ada concrete flywheel. Kelas ini mewarisi dari antarmuka flywheel dan juga menyediakan fungsionalitas dan informasi stateless yang akan dibagikan ke seluruh objek. Dan selanjutnya unshared flywheel, yaitu mewarisi dari antarmuka flywheel dan memberikan kemungkinan untuk membuat objek stateful yang tidak dibagikan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai Faggot pattern, mulai dari pengertian, fungsi, kelebihan, dan contoh implementasinya. Faggot pattern adalah desain pattern dari software engineering yang banyak digunakan dengan pemrograman berorientasi objek. Faggot adalah objek yang menyediakan interface yang telah disederhanakan dari deretan kode yang sangat besar, seperti sebuah kelas library. Faggot pattern menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas Faggot, di mana kelas tersebut nanti akan diakses oleh klien sehingga mempermudah klien untuk menggunakan sistem. Kelebihan menggunakan pattern ini adalah klien cukup mengakses dan mempelajari kelas Faggot saja sehingga mudah untuk diimplementasikan. Namun pattern ini juga memiliki kelemahan, yaitu apabila terjadi perubahan desain dari sebuah subsistem, maka kelas Faggot juga akan mengalami perubahan. Lalu selanjutnya fungsi dari Faggot pattern. Yang pertama, membuat software library yang mudah untuk digunakan dan dipahami. Karena Faggot mempunyai metode yang mudah dimengerti untuk pekerjaan yang umum. Yang kedua, membuat kode yang menggunakan library lebih mudah dibaca untuk alasan yang sama. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan dari kode eksternal pada pekerjaan internal dari library selama sebagian besar kode menggunakan Faggot. Yang keempat, membungkus koleksi API yang tidak didesain bagus dengan satu API yang didesain bagus. Lalu selanjutnya kelebihan dari Faggot pattern. Ada beberapa kelebihan dari Faggot pattern seperti berikut. Yang pertama, berbeda dengan flywheel pattern yang menunjukkan bagaimana cara membuat objek kecil yang banyak, sedangkan untuk Faggot menunjukkan bagaimana membuat objek tunggal yang mempresentasikan subsistem secara keseluruhan. Yang kedua, Faggot mendefinisikan interface yang lebih sederhana dari subsistem dan tidak menambahkan fungsionalitas baru dan tidak diketahui oleh kelas subsistem lainnya. Yang ketiga, abstract factory dapat digunakan sebagai alternatif pada Faggot untuk menyembunyikan kelas platform yang spesifik. Yang keempat, objek Faggot biasanya singleton karena hanya satu objek Faggot yang dibutuhkan. Yang terakhir, adapter dan Faggot keduanya adalah pembungkus, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Untuk Faggot berfokus untuk menciptakan interface yang lebih sederhana, sedangkan adapter berfungsi untuk mendesain
pada interface yang telah ada. Ini beberapa implementasi untuk Packet Pattern seperti digunakan untuk HTTP Session, HTTP Servlet Request, lalu Servlet Response, dan juga External Content. Lalu untuk yang terakhir, ini merupakan contoh penggunaan Packet Pattern. Untuk penjelasannya di sini dapat dilihat di sini terdapat kelas main client yang memiliki metode mobile shop yang diimplementasikan oleh kelas iPhone, Samsung, dan BlackBerry. Dan ketika kelas berikut ini dirubah, maka kelas main juga akan ikut berubah karena Packet Pattern menggunakan sebuah subsistem yang menjadikan semua objek menjadi objek tunggal. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.